Tahukah kamu, Yogyakarta lahir bukan dari kejayaan, tapi dari perpecahan. Yogyakarta, kota yang begitu akrab di telinga kita. Sebuah kota yang sering disebut sebagai jantung kebudayaan Jawa, kota pelajar, hingga daerah istimewa yang punya kedudukan unik di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah benar Yogyakarta lahir dari kejayaan dan kebesaran? Ataukah justru nama ini muncul dari kehancuran, perebutan kekuasaan, dan kompromi politik yang melibatkan kekuatan kolonial Belanda? Inilah kisah kontroversial di balik asal-usul nama Yogyakarta. Sebuah nama yang indah, tapi menyimpan sejarah yang tidak selalu damai. Untuk memahami asal-usul nama Yogyakarta, kita harus kembali jauh ke masa lalu. Nama ini diyakini memiliki akar dari kata Ayodhya, sebuah kota suci yang disebut dalam kisah Ramayana dari India. Ayodhya dikenal sebagai kota kemenangan, tempat Rama berkuasa setelah menundukkan Rawana. Dalam tradisi Jawa kuno, pengaruh budaya India begitu kuat, sehingga banyak nama kerajaan, kota, hingga gelar bangsawan yang mengambil inspirasi dari istilah Sanskerta. Dari Ayodhya, kemudian muncul sebutan Yudha atau Yodhyapura, yang dalam lidah Jawa lama berubah menjadi Yogya. Tambahan kata Karta atau Kerta yang berarti makmur, tentram, dan penuh kesejahteraan melahirkan istilah Ngayogyakarta. Artinya, sebuah kota yang tentram seperti Ayodhya. Di permukaan nama ini memang indah dan penuh makna, tapi di baliknya muncul pertanyaan kontroversial. Apakah penamaan ini bukti akulturasi budaya yang tinggi? Ataukah tanda bahwa Jawa tidak bisa lepas dari bayang-bayang India, sehingga nama sebuah kota pun harus diambil dari kisah asing bukan dari akar budaya lokal murni? Nama Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari sejarah keruntuhan Mataram Islam. Setelah Sultan Agung wafat, Kerajaan Mataram terus dilanda konflik internal perebutan kekuasaan. Intrik keluarga, perebutan tahta, dan campur tangan Belanda memperparah keadaan. Hingga akhirnya pada tahun 1755 terjadi sebuah peristiwa besar, yaitu Perjanjian Giyanti. Dalam perjanjian ini, Kerajaan Mataram resmi dipecah menjadi dua kekuasaan. Kasunanan Surakarta yang dipimpin Pakubuwono III dan Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin Pangeran Mangkubumi I yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Dari sinilah lahir nama Ngayogyakarta Hadiningrat, sebuah nama yang dimaksudkan sebagai simbol kebesaran dan ketentraman. Padahal, pada kenyataannya lahir dari kehancuran dan perpecahan Mataram. Inilah letak kontroversinya. Apakah benar Yogyakarta lahir dari sebuah kejayaan? Atau justru lahir dari kehancuran sebuah kerajaan besar akibat ambisi kekuasaan bangsawan Jawa sendiri yang kemudian dimanfaatkan oleh Belanda untuk melemahkan pengaruh politik lokal? Nama Ngayogyakarta Hadiningrat sering ditafsirkan sebagai ibu kota kebesaran yang tentram. Tapi apakah betul tentram? Fakta sejarah menunjukkan bahwa awal berdirinya Yogyakarta penuh dengan konflik. Rakyat mengalami penderitaan akibat perang berkepanjangan. Perebutan tahta antar bangsawan memicu pertumpahan darah, sementara Belanda duduk manis di belakang layar
memastikan bahwa Jawa tetap terpecah dan mudah dikendalikan. Disinilah muncul paradoks. Sebuah nama yang bermakna ketenangan justru lahir dari kondisi yang sama sekali tidak tenang. Nama yang dipoles agar terlihat megah, padahal kenyataan di baliknya adalah luka sejarah. Walau berdiri sebagai kesultanan, Yogyakarta tidak pernah benar-benar merdeka. Sejak awal, posisi Sultan Hamengkubuwono I harus terus bernegosiasi dengan Belanda. VOC memberikan legitimasi terhadap keberadaan Kesultanan Yogyakarta, tapi tentu saja dengan syarat mereka tetap punya pengaruh besar atas politik dan ekonomi Jawa. Disinilah letak kontroversinya lagi. Nama besar Yogyakarta seolah menunjukkan kebesaran, padahal kedaulatan penuh tidak pernah benar-benar dimiliki. Apakah Yogyakarta lahir sebagai simbol kemerdekaan budaya Jawa, atau sejak awal hanyalah hasil kompromi politik yang dirancang Belanda agar Jawa tetap berada dalam genggaman mereka? Setelah Indonesia merdeka, Yogyakarta kembali memegang peran penting. Pada tahun 1946, ketika Jakarta tidak lagi aman, Yogyakarta dipilih sebagai ibu kota Republik Indonesia. Sultan Hamengkubuwono IX dengan berani mendukung penuh Republik, memberikan perlindungan, dan menjadikan keratonnya pusat pemerintahan. Dari sini, lahir status keistimewaan Yogyakarta yang kita kenal hingga sekarang. Namun lagi-lagi muncul pertanyaan kontroversial. Apakah status istimewa itu murni penghargaan atas jasa Yogyakarta dalam mempertahankan Republik? Atau justru sebuah kompromi politik agar monarki tetap diakui dalam sistem demokrasi Indonesia? Faktanya, hingga saat ini, Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang secara resmi dipimpin oleh seorang raja atau sultan. Sebuah keistimewaan yang dipandang unik, tapi juga sering menimbulkan perdebatan di era modern. Jika kita menelusuri sejarahnya, maka Yogyakarta adalah kota yang lahir dari berbagai paradoks. Dari Ayodhya di India hingga menjadi Ngayogyakarta di Jawa. Dari sebuah nama yang bermakna tentram, tapi justru muncul dari konflik dan perpecahan. Dari sebuah kesultanan yang seolah berdaulat, tapi sejak awal berada di bayang-bayang Belanda. Hingga akhirnya menjadi kota perjuangan yang diberi status istimewa, yang sampai hari ini masih menimbulkan pro dan kontra. Inilah Yogyakarta. Sebuah kota dengan nama yang indah, tapi dengan sejarah penuh kontroversi. Pertanyaannya, apakah Yogyakarta benar-benar kota kebesaran dan ketentraman? Atau sebenarnya kota kompromi, hasil tarik-menarik antara kekuasaan lokal, kolonial, dan republik? Setiap nama menyimpan cerita, dan cerita Yogyakarta adalah kisah tentang budaya, politik, dan kompromi. Kisah yang tidak selalu hitam atau putih, tapi penuh warna abu-abu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Yogyakarta layak disebut sebagai simbol kebesaran Jawa? Atau justru simbol dari kompromi politik yang panjang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus menyingkap kisah-kisah kontroversial di balik nama-nama daerah di Indonesia. Karena sejarah bukan hanya soal masa lalu, tapi juga cermin bagi masa kini.